Jadi ini bahan-bahannya, ada kain katun, kemudian ada piring. Jadi piring ini diameternya 25 cm. Kemudian ada jarum pentul. Di sini aku pakai karet, tali karet, pita kayak gitu, dan ada pulpen juga. Kemudian ada gunting. Sisanya itu kayak buat alat menjahit aja, bisa pakai jahit tangan atau mesin jahit. Jadi let's go. Jadi pertama-tama kita cetak piringnya. Nah ini bentuknya bulat ya, jadi polanya sederhana, nggak mesti banyak bentuknya, jadi cuman bulat aja. Nah kemudian setelah itu kita gunting si kain yang udah ada polanya. Nah kemudian kita bagi dua, jadi dia jadi setengah lingkaran. Kemudian kita amankan dengan menggunakan jarum pentul biar nanti ketika kita menggunting itu, nah biar mengguntingnya itu rata, jadi dia nggak lari-lari polanya. Nah ini yang kedua, kita lipat dua lagi, kemudian kita gunting sama kayak tadi. Nah jadi di sini kita udah punya 4 pola. Nah ini ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah bagian luar ini yang ada polanya. Nah bisa dilihat, jadi bagian luar ini yang ada garis-garis pola. Nah bagian dalam itu yang benar-benar bersih ya. Nah ini juga sama, kita satuin pakai jarum pentul. Nah udah kan, setelah itu kita jahit pinggir-pinggirnya semuanya. Nah kalau udah, nah dua-duanya ya, yang tadi juga kita jahit. Nah kalau udah dua kayak gini, ini yang ada jahitan ini kan bagian luar. Nah bagian dalamnya itu kita tempelin kayak gini pakai jarum pentul lagi ya. Nah usahain nanti di bagian yang bekas jahitan kayak gini nih, nah ini disamain. Nah jadi ini kan ada bagian yang berlebih ya, nggak sama rata. Nah jadi kita mengorbankan yang bagian lainnya biar bagian yang jahitan tengah tadi itu sejajar. Nggak apa-apa nggak sama juga. Terus di secure semuanya. Nah kemudian kita jahit bagian ini, bagian yang luarnya tadi ya, langsung aja kita jahit. Kalau teman-teman nggak punya mesin jahit nggak apa-apa, ini nggak rumit banget kok ngejahitnya, cuman nggak terlalu banyak juga. Nah jadi bisa pakai tangan. Berhubung di sini aku punya mesin jahit, jadi aku pakai mesin jahit. Oh iya, di sini ada aku sisain bagian yang bolongnya. Nah ini buat apa? Jadi nanti setelah kita jahit, kita bisa membalikan kain ini, jadi si jahitan yang di luar ini nggak akan kelihatan. Kalau bisa agak besar ya bolongnya, karena kalau kecil susah, takut ketarik-tarik jadi lepas jahitannya. Nah kalau udah kayak gini kita rapihin. Nah ini kan sisa bolong yang tadi kita jahit. Nah ini nih bolongnya kita jahit pakai teknik ladder. Ladder itu bahasa Indonesianya tangga ya. Nah jadi kita masukin jarumnya dari dalam biar iketan si benangnya itu nggak kelihatan. Kemudian kita jahit secara menyilang gitu ya. Nah kayak gitu. Jahit terus sampai ke ujung. Jadi dia menyilang gitu, kanan kiri gitu, masuk keluar. Nah kita pindah lagi ke bagian kiri, masuk keluar, begitu seterusnya sampai tertutup.
Nah kalau udah, langsung aja ditarik, pelan-pelan tariknya. Nah dia jadi menyatu, jadi jahitannya nggak kelihatan. Nah, jangan lupa setelah ditarik itu benang yang tadi kita pakai diikat, biar nanti kalau misalkan ketarik nggak akan lepas lagi benangnya. Diikat sederhana aja. Nah setelah diikat digunting benangnya. Nah jadi, nah tinggal kita pasang si pita karetnya. Jadi di sini kasih garis 1,5. Nah di kedua sisi ya. Nah kemudian pas di garis itu kita lipat. Nah gitu. Kemudian kita amanin pakai jarum pentul sama ya. Nah kalau udah kita jahit. Nah jadi di sini kita sisain sekitar 1 cm buat masukin tali pita karetnya itu. Jadi jangan terlalu mepet ke kanan karena nanti bakalan susah. Di sini aku jahit 2 kali biar dia nggak lepas. Nah sebenarnya itu salah ya, harusnya jahitnya tuh dari bagian atasnya biar hasilnya yang depannya rapi kayak gini nih. Nah itu dijahit di kedua sisinya. Nah kalau udah, kita masukin pita karetnya. Ini ukuran pita karetnya bebas ya, terserah kalian. Kalau di sini aku pakai 45 cm per kupingnya. Nah jadi tekniknya itu aku pakai jarum pentul, ditarik. Nah setelah itu jangan lupa diikat. Ini ikat yang kencang ya, pastiin. Nah setelah itu iketannya kita sembunyiin di dalam jahitan kainnya. Kemudian sama di yang sebelahnya lagi kita pakai teknik jarum pentul. Ini agak susah sih sebenarnya, harusnya pakai peniti ya, jadi nggak nusuk-nusuk jarumnya. Terus ditarik. Nah ini aku bikin masker yang sekaligus buat yang berkerudung, jadi dia bukan yang earloop gitu ya. Kemudian diikat sama kayak tadi, ikat yang kencang, kemudian sembunyiin ikatannya. Oh iya nggak bisa. Nah jadi deh, cara masker mandiri.